لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para santri yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita. Baik nikmat sehat, nikmat kita masih diberikan kekuatan untuk berthalabul ilm, nikmat untuk bisa mendengarkan ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat kita masih beragama Islam, nikmat kita dalam keadaan iman, nikmat kita masih diberikan kekuatan untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat-nikmat lainnya apabila kita menyebut nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, menghitung-hitungnya tentu takkan mampu untuk menghitung. Demikian banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu sepantasnya lah bagi kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengingat akan nikmat-nikmatnya. Kemudian kita banyak mengucapkan hamdalah serta mentaati segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan berusaha untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hamba-hambanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan juga bagi Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau dan para sahabatnya, demikian juga umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya. Anak-anak sekalian, para santri yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan materi yang akan kita bahas di pertemuan hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kitab akidah yang kita ambil dari matan Thalathatul Usul atau Al-Usul Thalatha karya Syekh Ibn At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan di awal kita sudah membahas di halaman yang ke-43 Ini kitabnya Ini kita sudah bahas di awal-awal Sekarang insyaallah kita akan masuk ke halaman ke-45. Ini halaman 45. Namun sebelum kita melanjutkan materi di halaman yang ke-43, alangkah baiknya Ustaz mengingatkan kepada para santri yang soleh semuanya, insyaallah untuk memurojaah terlebih dahulu materi bahasan yang sebelumnya. Dan ingat, kitab ini diwajibkan untuk para santri menghafalnya karena syarat dengan dalil-dalilnya. Yang ini dalil-dalilnya ini syarat dengan kebutuhan di kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu Ustaz sarankan bersungguh-sungguhlah karena insyaallah akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk sarankan, tolong hafalkan matan ini, setorkan sejauh apa yang kalian mampu. Jangan sampai tidak setoran sama sekali. Kalau ada kesulitan sampaikan sama Ustaz Nadir. Mudah-mudahan nanti Ustaz akan bisa membantunya. Kalian bisa menyetorkan matan cara mencicilnya. Nanti kalau sudah beberapa banyak, nanti akan ada momen untuk menyetorkan, menggabungkan dari seluruh cicilan-cicilan tadi sampai kalian nanti bisa diharapkan hafal dengan satu kali duduk satu kitab ini. Makanya jangan kalian hanya menghafalnya ketika di jam momen pelajaran itu ada, tapi upayakan di luar dulu momen-momen itu. Bahkan Ustaz siap menerima setoran kalian di luar jam KBM.
Hari apapun itu, Ustaz tidak batasi. Berapa banyaknya setorkan, jangan sampai tidak setoran sama sekali. Karena begitu bermanfaatnya insya Allah untuk kita. Ya, nah itu mungkin yang ingin Ustaz sampaikan pertama. Yang kedua, Ustaz ingin mengulas kembali pembahasan sebelumnya. Ini sebagai bentuk penguatan ya apa dari materi yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Di mana dikatakan oleh al-muallif, qala al-muallif rahimahullah taala, ya ma'ruf ya, al-muallif di sini adalah Syekh Ibn At-Tamimi rahimahullah taala. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillah merupakan kalimat ya yang merupakan bagian daripada adab seorang mukmin, seorang muslim ketika memulai dalam perkara-perkara yang baik, maka hendaknya dia membaca basmalah. Hal ini al-muallif mengikuti para ulama juga mengikuti metode ini adalah diambil dari metode Allah Subhanahu wa taala di dalam menyampaikan Al-Qur'an yang mana Allah memulainya dengan lafaz basmalah. Nah, ini merupakan adab ya, dan kita mengikuti hal yang demikian dengan berharap keberkahan yang ada di dalamnya. Insyaallah orang yang membaca basmalah dalam perkara-perkara baik yang akan dikerjakan diawali dengan basmalah, maka Allah akan berikan keberkahan padanya. Oleh karena itu beliau memulainya dengan basmalah. Kemudian i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. I'lam, ketahuilah, ilmuilah ya, dari kata alima ya'lamu. Kemudian rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib atas diri kita, atas kita atau bagi kita, ta'allum ya, mempelajari arba'i masail, 4 permasalahan. Masail jamak dari masalah ya. Jadi pembahasan 4 masalah ini. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Yang kedua apa? Ats-tsaniyatu al-amalu bih. Yang kedua mengamalkan. Yang ketiga ats-tsalitsatu da'watu ilaih, dakwah ya, mengajak. Yang keempat as-sabru 'alal adzati, sabar ya terhadap apa yang menyakiti, terhadap segala sesuatu yang merintangi atau yang mengganggu. Nah, di awal dikatakan al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Ilmu yang dimaksud adalah mengenal Allah, wa ma'rifatun nabi, mengenal nabi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam beserta dalilnya. Nah, oleh karena itu sebelum wajib kita ketahui, dan ini merupakan fondasi pertama yang harus dimiliki seorang muslim, seorang mukmin ya. Di awal-awal sebelum dia mempelajari pelajaran ilmu-ilmu yang lainnya, yang pertama yang wajib dia kenal, dia ketahui adalah bagaimana dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam serta dalilnya. Kemudian kedua, mengamalkan ilmu tersebut ya. Kedua adalah al-amalu bih, mengamalkannya sesuai dengan ilmu, bimbingan ilmu tadi yang berasal dari Allah dan Rasulnya ya, dikuatkan dengan dalil-dalil, yaitu baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga ad-da'watu ilaih, setelah kita punya ilmu, setelah kita mengamalkan, yang ketiga adalah berdakwah, mengajak ya, karena ilmu itu bukan hanya untuk diri kita sampaikan kepada saudara kita muslim yang lainnya atau umat manusia yang lainnya, supaya mereka mendapatkan kebaikan ya. Dakwah, mengajak kepada ilmu, kepada Allah ya, kepada bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Al-Quran. Kemudian mengamalkannya ya, supaya orang lain bisa mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan oleh nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat yaitu as-sabr, bersabar terhadap segala sesuatu yang merintangi. Karena kita maklumi yang namanya menuntut ilmu pasti akan ada rintangannya. Demikian juga beramal, mengamalkan ilmu tersebut pasti akan ada rintangannya. Demikian juga berdakwah akan ada hambatan dan rintangannya. Ya, baik hal itu berupa perkataan maupun perbuatan. Maka ketiga hal ini perlu dengan namanya yang keempat, yaitu kesabaran. Ya, ini adalah yang wajib dimiliki oleh seorang mukmin. Ya, sehingga dengan 4 ini, insya Allah dia akan mendapatkan keselamatan. Ya, dan hal ini beliau ya
sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan di dalam surat Al-'Asr, yaitu bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya adalah wal 'asr, demi masa, atau dalam tafsir yang lain disebutkan al-'asr adalah waktu asar. Ya, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu betul-betul berada di dalam kerugian. Di dalam teks ini ada taukid, dua taukid sekaligus. Inna yaitu sungguh, al-insan lafi ada lam taukid lagi di situ. Artinya Allah ingin menegaskan betul-betul manusia itu sebetulnya benar-benar dalam kerugian, benar-benar dalam kerugian. Nah, karena manusia itu secara dasarnya dia adalah rugi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ya jalan keluar supaya manusia itu tidak rugi, maka dia hendaknya mendaftarkan diri menjadi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yaitu ayat berikutnya kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman ini, iman itu bisa naik bisa turun, ya, naik di ta'ah yang tusu bil ma'siyah. Bertambah dengan sebab ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Nah, iman ini dipupuk, dia terbangun diantaranya adalah dengan ilmu. Makanya iman terbangun dengan adanya ilmu. Nah, dari ayat ini ya, maka kita dianjurkan untuk berilmu. Kemudian al-amalu bih, ya, beramal. Wa amilus shalihat, mengerjakan amal soleh. Jadi beriman, berilmu, dan beramal soleh. Kemudian yang ketiga adalah wa amilus soleh wa tawassaw bil haqq, saling menasihati supaya menepati dalam kebenaran. Ya, ini menasihati merupakan mengajak, berdakwah. Ya, ad-da'watu ilaih. Ya, kemudian yang keempat adalah wa tawassaw bis sabr, supaya menetapi dalam kesabaran. Ya, nah ini sabar di dalam perkara-perkara tersebut di atas. Makanya dalam perkara ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqi illa hadhihi surah talakafathum." Law, seandainya ma anzala, tidak Allah turunkan, ma anzalallah, Allah tidak menurunkan hujjatan, yang hujjah itu dalil atau bukti, ala khalqi, bagi hamba-hambanya, bagi makhluknya, illa hadhihi surah, melainkan surat ini, lakafatun, pasti tentulah surat ini sudah mencukupi. Ya, mencukupi untuk membimbing manusia menuju kebaikan, keselamatan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau mengatakan, babun al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Ya, di dalam kitab ilm, bab, ya, kitab beliau diawali dengan mengatakan bab al-ilmu. Ya, al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Di kitab tersebut beliau mendahulukan kata-kata bab, yaitu pembahasan al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Pentingnya berilmu sebelum berkata dan berbuat. Artinya sebelum berdakwah dan sebelum mengamalkan, itu harus didahului dengan ilmu. Nah, maka dari itu beliau, ya, perkataan beliau itu bersesuaian dengan ya dalil dari yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, ya, atau ilmuilah. Fa'lam di sini kata alima ya'lam. Fi'il amarnya adalah i'lam. Kata perintahnya i'lam. I'lam artinya ya ilmuilah, ya, pelajarilah. Apa yang dipelajari? Annahu, sesungguhnya atau bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Ya, wastaghfir li dzambik, maka dan setelah itu beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosamu. Nah, beliau memulainya fabada bil ilmi, beliau memulainya dengan, ya, di mana ayat ini memulainya dengan kata ilm, dengan kata i'lam, dengan kata mengilmui. Ya,
Berarti pentingnya untuk kita menuntut ilmu. Makanya tidak salah kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan talabul ilmi fardhu 'ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Seorang akan tahu mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka tentunya dengan dia mengetahui ilmu. Ya, seorang yang memiliki ilmu diumpamakan seorang yang memiliki penglihatan, basirah, pandangan, ya, yang jelas nampak. Sedangkan orang yang tidak memiliki ilmu bagaikan orang yang dalam keadaan gelap gulita atau dalam keadaan buta. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama, kata Allah, orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ya, tentulah berbeda. Ya, artinya diibaratkan orang yang dia melihat orang yang berilmu itu, sehingga tahu apa yang menjadi yang membahayakan yang di hadapannya, sehingga apa yang harus dia lakukan sehingga bisa selamat dari hal yang membahayakan tersebut, dan apa saja yang bisa memberikan manfaat untuknya, ya, maka hal itu akan dia lakukan. Tentu dengan ya dia mengetahuinya, dengan mengetahuinya. Berbeda dengan orang yang tidak mengetahui, diumpamakan orang yang buta, sehingga apa saja dilabas, ya, ada jurang mungkin dia tidak tahu bahwa di depannya ada jurang, sehingga akan membinasakannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu di pembahasan yang dahulu telah kita sampaikan. Nah, sekarang insya Allah kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu di halaman yang ke-45. Ya, langsung saja kita masuk. Di sini dikatakan, dan tolong Ustaz ingatkan, kalian ikuti bacaannya, ya. Kalian ikuti bacaannya termasuk panjang pendeknya, ulang-ulang sebanyak 5 kali sebelum dihafal. Sebelum dihafal bait-bait ini, matannya itu diulang sebanyak 5 kali sekurang-kurangnya. Baca dulu sambil melihat. Atau 5 atau 10 kali, lebih banyak lebih bagus. Baru setelah itu hafalkan. Jadi kalau kalian mau menghafal, biasakan baca dulu, entah menghafal apapun, termasuk Al-Quran, ya, Al-Quran atau apa, baca terlebih dahulu bacaan tersebut. Nanti setelah itu kalau sudah fungsinya adalah untuk melenturkan lidah, ya, membiasakan lidah dalam membaca tidak kaku, karena yang akan menghambat hafalan diantaranya ketika kaku dalam membacanya. Kedua, supaya lebih cermat ketika tahu bacaan panjang pendeknya tidak terlalu banyak salah dibandingkan kita langsung menghafal. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, oleh karena itu simak bacaannya, ya. Setelah itu kalian bisa tirukan di rumah masing-masing. I'lam. Saya akan baca dulu, ya. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Bismillah. I'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amali bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Wad dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu ar-rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Di sini kalau ada tanda seperti ini, ya, ini fathah, tapi di sampingnya ada alif seperti ini kecil, maka tandanya huruf na ini dipanjangkan. Akhdau, fa'akhadnahu, ya, kita panjangkan. Ini terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Baik, sekali lagi Ustaz ulangi bacaannya. Kalian ikuti, ya. Tolong ikuti, nanti ulang-ulang kalau bisa baca terlebih dahulu 5 kali sebelum di stop. I'lam rahimakallahu annahu
yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masail wal 'amali bihinna. Al-ula anna Allah khalaqna wa razaqna wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Wad dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Surah Al-Muzammil ayat yang ke-15 sampai 16. Barakallahu fikum. Itu bacaan yang insyaallah kita akan setorkan untuk hari ini ya. Bagi yang belum menyetorkan ya, di pertemuan berikutnya tolong usah diingatkan jangan sampai tidak setoran sama sekali ya. Upayakan setoran ya, upayakan setoran seberapapun yang kalian mampu. Bisa tidak batasi waktunya ya, tidak batasi waktunya. Di luar KBM silakan kalian mau setoran bagaimana ya. Kalau ada kesulitan sampaikan ya. Kalau misalnya memang tidak bisa dengan video call ya, pakai rekaman video kirim ke Ustadz, tidak apa-apa. Yang penting jujur kalian ya. Kejujuran itu mengantarkan kalian kepada surga. Baik. Ustadz akan jelaskan di sini sedikit, yaitu i'lam. Kita sudah ketahui di awal. I'lam itu dari kata alima. Alima ya'lam. Ya. Fi'il amarnya adalah i'lam. Alima ya'lamu mempelajari. Mengetahui. Nah ini ya. Jadi i'lam, ketahuilah atau ilmuilah. Ya, rahimakallah, ini doa dari beliau mu'allif untuk setiap kita yang mempelajarinya. Ya, semoga Allah merahmati kalian katanya. Nah, kita pun mendoakan beliau semoga Allah merahmati al-mu'allif, pengarang kitab Salafatul Usul ini. Ya, semoga Allah merahmati menyayangi beliau. Selanjutnya anna sesungguhnya. Yajibu dari kata wajaba. Yajibu ya, wajib. Wajib ala kulli muslim. Ala untuk ya, atau atas. Kulli setiap muslim ya. Setiap bisa seluruh ya, bagi seluruh muslim, bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Ta'allumu dari kata ta'allama yata'allam. Di sini ya, ta'allam ya ta'allam. Ya, mempelajari. Ini Ustadz sengaja tulis mufradat seperti ini ya, karena mufradat ini yang Ustadz tuliskan itu akan sering banyak sekali kita jumpai dalam kosakata muhadatsah bahasa Arab. Jadi oleh karena itu, insya Allah kitab ini juga akan sangat membantu
membantu kosakata kita di dalam berbahasa Arab. Oleh karena itu Ustaz pesankan sungguh-sungguhlah kalian di dalam menghafal dan berusaha sambil memahami kosakata-kosakatanya, ya, yang Ustaz tuliskan. Ta'allama ya ta'allamu, artinya mempelajari. Karena nanti akan ketemu lagi, ya, di lembaran-lembaran berikutnya insyaallah. Nah, di sini kita lanjutkan. Ta'allumu thalath, mempelajari thalath ma'ruf, 3, ya. Maksudnya 3. 3 apa? 3 hadhil masail. Hadhihi ini, ya. Ini. Al-masail jamak dari mas'alah. Ya. Jamak dari mas'alah. Artinya permasalahan, masalah-masalah. Ya. Ustaz ulangi sekali lagi, ketahuilah, ketahuilah. Semoga Allah merahmati kami. Bahwasanya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan mempelajari 3 hal ini, ya, wal amali bihi, dan mengamalkan. Wal amali bihinna, ya, mengamalkan 3 hal ini. Apa saja itu? Yang pertama, perhatikan al-ula, ini bagian sesi pertama. Yang pertama, annallaha khalaqana. Bahwasanya sesungguhnya, ini sama dengan tadi, ya. Nih. Sesungguhnya Allah khalaqna, ya, telah menciptakan kita dari kata khalaqa. Saya tulis lagi di sini. Ya. Khalaqa. Ya, luku. Artinya menciptakan. Khalaqna, menciptakan kita, menciptakan kami. Nah, di sini adalah ada domir nanti di sana kalau kalian ya sedikit-sedikit ada pelajaran bahasa Arab. Nah, di sini adalah sebagai domir nahnu, kami, ya. Bahwasanya Allah menciptakan kita. Wa razaqna, dan memberi rezeki. Razaqa, ya, zuku. Razaqa, ya, zuku. Memberi rezeki. Ya. Menciptakan kita. Allah menciptakan kita, memberi rezeki kita. Walam yatrukna. Lam di sini, wa di sini selalu akan kita temukan. Itu artinya adalah dan, ya. Dan lam yatruk, belum atau tidak. Dan tidak meninggalkan kita. Walam yatrukna, ya, dari kata taroka. Saya tulis di mana lagi, ya? Di sini, ya. Taroka, ya, ruku. Meninggalkan, ya. Walam yatrukna, dan tidak meninggalkan kita hamalan, begitu saja. Ya. Allah tidak meninggalkan kita begitu saja dalam dunia ini. Bal arsala ilaina, bahkan, ya, atau melainkan arsala ilaina. Arsala itu telah mengutus, ya. Allah telah mengutus ilaina kepada kita. Arsala yursilu, memutus atau mengirim, ya. Bal arsala ilaina, bahkan Allah telah mengutus kepada kita rasulan, seorang rasul. Jadi Allah lah yang menciptakan kita,
memberi rezeki kepada kita, ya, memberi makan, memberi kebutuhan hidup kita. Walam yatrukna hamalan, Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan ya jauh dari itu sebagai bentuk sayangnya Allah kepada kita umat manusia, Allah utus seorang rasul. Nah, inilah menjadi penentu. Rasul ini yang kata dilanjutkan di sini, faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa, man di sini siapa? Ya, siapa? Ya. Ini kata-kata man ini akan selalu kita temukan. Man rabbuka, ya kan? Man siapa? Ya. Rabbuka siapa Tuhan? Ini kata-kata man. Ya, siapa? Ata'ahu, ata'ah yuti', ya, ata'ah mentaati. Barang siapa yang taat kepada Rasul tersebut, kepada utusan Allah, ya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk. Dakhala ya dahulu, dakhala, ya dahulu, masuk. Nah, dakhala jannah, maka dia akan masuk ke dalam jannah, surga. Waman, tadi man apa tadi? Man, masih ada. Man. Dan barang siapa? Asahu, asa ya, memaksiati. Memaksiati. Ya, memaksiatinya maksudnya adalah tidak mentaati Rasul. Barang siapa tidak mentaati Rasul, dakhala, tadi apa dakhala nih? Ya, masuk. Maka dia akan masuk nar, ke dalam narun. Narun itu api, maksudnya api neraka. Ya. Jadi Ustaz ulangi sekali lagi, barang siapa mentaati Rasul, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa memaksiati atau tidak mentaati Rasul, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Qila ya Rasulullah wa man ya'ba. Qila ya Rasulullah wa man ya'ba. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga itu? Ya, kebangetan banget. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asahu faqad aba. Barang siapa yang mentaati perintahku, mentaati Rasul maksudnya, maka dakhala al-jannah, maka dialah yang akan mewarisi surga. Dia akan masuk ke dalam surga. Wa man 'asani, ya, faqad aba. Barang siapa yang memaksiatiku, barang siapa yang tidak mau masuk ke dalam surga. Baik, dalilnya ya adalah hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, ya, seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian. Ya, rasul ini akan menjadi saksi di hadapan Allah atas kalian. Kama arsalna, sebagaimana juga kami telah mengutus kepada Fir'aun, ya, yaitu seorang rasul. Sebagaimana kami juga telah mengutus rasul kepada Fir'aun. Tapi apa perbuatan Fir'aun? Fa'asa. Tadi asa apa tadi asa? Nah, ini. Asa. Fa'asa, bermaksiat, tidak taat Fir'aun. Maka Fir'aun tidak taat. Ya, Fir'aun tidak taat, tidak mentaati Rasul nih. Fa'akhadnahu, maka kami mengazab Fir'aun akhdaw wabila, dengan azab, dengan siksa yang berat, dengan siksaan yang pedih. Nah, jadi anak-anak sekalian, di pertemuan kali ini mungkin itu pembahasan bisa Ustaz sampaikan. Mohon maaf kalau ada terlalu cepat ya. Insya Allah tinggal diulang-ulang saja videonya. Ya, mudah-mudahan bisa dengan diulang-ulang bisa kalian pahami. Mungkin Ustaz akhiri di pertemuan kali ini, dan jangan lupa untuk
menyetorkan hafalan matannya sampai dengan bagian ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.